Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Arvanda Arafa, NIM 31319017. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai The 7 Guiding Principle of Ethyl 4, yang mana pada topik kali ini akan menjelaskan mengenai prinsip panduan untuk layanan yang nantinya akan memudahkan dalam pelaksanaan dan proses di perusahaan ataupun di organisasi. Sekedar gambaran umum bahwasanya guiding principles ini lahir dari perusahaan yakni Ethyl 4. Ethyl 4 ini merupakan versi terbaru dari ethyl sebelumnya. Ethyl 4 ini singkatan dari Information Technology Infrastructure Library. Ethyl 4 sendiri tepatnya merupakan evolusi dari ethyl versi 3. Ethyl 4 ini memberikan transisi yang praktis dan fleksibel bagi organisasi untuk mengadopsi cara kerja baru yang dibutuhkan oleh dunia digital modern. Sebagai sebuah framework terkemuka untuk manajemen layanan TI, Ethyl 4 tentunya perlu untuk digunakan. Dengan menggunakan Ethyl 4 ini, organisasi Anda bisa mengikuti perubahan dalam teknologi, bahkan bisa juga memberikan produk dan layanan inovatif dengan lebih efektif, efisien untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, di guiding principle ini ada 7 sebagaimana pada judul sebelumnya. Yang pertama adalah focus on value, yang kedua adalah start where you are, yang ketiga progress iteratively with feedback, yang keempat collaborate and promote visibility, yang kelima think and work holistically, yang keenam keep it simple and practical, yang ketujuh dan yang terakhir ini adalah merupakan optimize and automate. Nah, yang pertama adalah focus on value. Focus and value ini artinya adalah fokus pada nilai. Di prinsip mengenai fokus pada nilai ini, segala sesuatu yang dilakukan organisasi perlu memberikan secara langsung atau secara tidak langsung nilai bagi para pemangku kepentingan. Jadi, segala yang dilakukan organisasi harus menciptakan nilai bagi para stakeholder. Kebanyakan berpikir tentang value bagi pelanggan dan pengguna, tapi stakeholder lain juga harus dipertimbangkan, termasuk regulator, masyarakat, pemegang saham, karyawan, dan lain-lain. Layanan yang menciptakan value bagi pelanggan sementara kehilangan uang untuk penyedia layanan dan menyebabkan karyawan frustasi, tidak akan menjadi sangat sukses. Nilai bukan hanya finansial. Prinsip panduan ini juga mendorong kita untuk berpikir tentang pengalaman pelanggan dan pengalaman pengguna. Nah, selanjutnya ada start where you are. Artinya, mulailah di mana kamu sekarang berada. Nah, dari ini maksud dari start where you are ini adalah mulailah dari mana Anda berada, gunakan apa yang Anda miliki, lakukan apa yang Anda bisa. Dan jadi jangan mulai dari awal dan membangun sesuatu yang baru tanpa mempertimbangkan apa yang sudah dimiliki. Lebih baik untuk meningkatkan apa yang kita miliki di saat ini daripada membuang semuanya dan mulai lagi. Tidak hanya pendekatan itu kurang boros daripada mulai dari awal, karena ini mempertahankan nilai yang sudah ada, yang sudah dimiliki, tetapi juga membantu kita untuk menjaga orang-orang di sekeliling kita, di circle kita, supaya tetap bisa aktif begitu. Kemudian yang ketiga ini progress interactively with feedback. Nah, arti dari progress interactively with feedback ini adalah maju secara interaktif dengan umpan balik. Nah,
Dalam pengertiannya ini untuk bagaimana jangan mencoba memulai semuanya sekaligus, kemudian mencoba menangani terlalu banyak hal sekaligus adalah resep untuk melelahkan bagi para pekerja. Jadi apabila ingin melakukan suatu prinsip panduan, jangan mencoba untuk melakukan semuanya sekaligus. Jauh lebih baik untuk mengatur pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola, yang dapat dieksekusi dan diselesaikan dengan cepat, mencari umpan balik sebelum, selama, dan setelah setiap iterasi, dan menggunakannya untuk membantu memastikan bahwa tindakan kita berfokus dan sesuai, bahkan jika keadaan berubah. Begitu. Nah, kemudian ada collaborate and promote visibility, yakni dari maksud ini untuk berkolaborasi dan meningkatkan visibilitas. Nanti menciptakan kolaborasi untuk menumbuhkan visibilitas dan menciptakan lebih banyak value, lebih banyak nilai. Nah, kita menciptakan lebih banyak value untuk diri sendiri, lebih banyak value untuk orang-orang yang bekerja sama dengan kita, dan lebih banyak value untuk pelanggan dan mitra bersama kita. Orang yang bekerja bersama secara efektif dapat menciptakan value yang lebih besar daripada orang yang bekerja di tempat yang terpisah. Tentu saja agar kolaborasi menjadi efektif, kita harus transparan tentang apa yang terjadi. Kolaborasi bukan hanya untuk tim dalam penyedia layanan, kita juga perlu berkolaborasi dengan pelanggan, pengguna, pemasok, dan siapapun yang terlibat dalam layanan kita. Kemudian yang kelima, think and work holistically. Artinya adalah tetap berpikir dan bekerja secara holistik. Berpikir dan bekerja secara holistik. Jadi menciptakan kolaborasi untuk menumbuhkan visibilitas. Maksud dari think and work holistically ini adalah kita perlu memikirkan bagaimana pekerjaan yang kita lakukan itu berkontribusi pada penciptaan nilai secara keseluruhan. Dengan cara ini kita dapat membuat keputusan yang menguntungkan semua orang. Tidak ada layanan, praktik, proses, atau masuk yang berdiri sendiri. Mereka semua berinteraksi dengan cara yang kompleks untuk menciptakan nilai. Kita perlu memikirkan semua hal ini setiap kali kita ingin membuat keputusan atau merencanakan perbaikan dan sebagainya. Kemudian ada keep it simple and practically, artinya adalah tetap sederhana dan praktis. Nah, pada maksud ini adalah fokus pada hal-hal yang sederhana yang menciptakan nilai daripada mengikuti proses yang rumit hanya karena mereka telah digunakan untuk waktu yang lama. Salah satu implikasi dari prinsip ini adalah bahwa proses kita harus mencakup dasar-dasar yang tidak boleh dirancang untuk mencakup setiap situasi yang mungkin atau yang akan terjadi. Latih untuk mengenali ketika mereka perlu melakukan sesuatu yang berbeda, dan kemudian percaya mereka dapat melakukannya. Jika setiap orang dalam suatu organisasi memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip panduan ITIL ini, maka mereka harus membuat keputusan yang tepat dalam sebagian besar pada situasi yang kemungkinan akan terjadi yang tidak diinginkan begitu. Jadi fokuslah pada hal-hal sederhana yang dapat menciptakan nilai value di dalamnya. Kemudian optimize and automate. Jadi mengoptimalkan dan mengotomatisasi. Kita perlu menggunakan sumber daya kita seefektif dan seefisien mungkin. Kita harus selalu mengoptimalkan pekerjaan sebelum kita mengotomatiskannya, karena mengotomatisasi sesuatu yang tidak efisien atau tidak efektif dapat mengakibatkan kita melakukan hal yang salah dengan lebih cepat. Jadi perlu adanya optimalisasi dalamnya dan juga automatisasi
yang akan terus berdampingan di situ agar bisa berjalan secara efektif dan juga efisien untuk apa yang akan dilakukan nantinya. Nah, kemudian contoh penerapan di organisasi seperti apa? Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya itu sudah kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya contoh kecil yang bisa kita ambil dari ketujuh prinsip ini bahwasanya ketika pada suatu organisasi kita ini akan melakukan suatu pekerjaan. Nah, di pekerjaan itu kita harus benar-benar bisa maksimalkan. Kita harus benar-benar bisa seintensif mungkin. Kita bisa benar-benar terus mengembangkan dan terus bisa terjun di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus, supaya nanti dari hasil fokus itu dapat menghasilkan nilai baik diri kita, baik stakeholder, dan juga untuk yang lainnya. Karena dengan fokus itu nantinya akan membawa pengaruh-pengaruh yang lebih baik dari pekerjaan yang kita lakukan, akan menciptakan nilai yang baik bagi para stakeholder juga nantinya, bagi para karyawan juga nantinya. Dan di situ juga diseimbangi dari dimulainya kita saat itu juga, saat kita paham bahwasanya dengan adanya 7 prinsip pedoman ini, kita akan mengerti bahwasanya kita harus memulai di situ. Jadi jangan memulai dari awal lagi, mulailah di situ untuk kita bisa punya modal, punya tempat untuk kita bisa melangkah ke depan yang lebih baik. Dan juga terus dibayangi dengan progres dan juga feedback yang kita dapati gitu. Di sisi lain kita juga perlu berkolaborasi apabila di perusahaan atau di organisasi kita perlu berkolaborasi dengan departemen atau dengan karyawan yang lain yang tentunya berbeda dengan bidang-bidang kita, berbeda dengan pengetahuan kita. Nah, di sana itu nanti akan muncul visibility untuk dapat mengembangkan, untuk sama-sama dapat merubah, sama-sama dapat menghasilkan suatu pencapaian di situ. Timbullah kolaborasi yang sama-sama dapat menjadi efektif buat perusahaan. Ya, begitu. Jadi semua yang ada pada ketujuh ini itu sebenarnya adalah hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh seorang karyawan, oleh seorang pemimpin perusahaan, oleh seorang stakeholder perusahaan, oleh seorang pemasok dan juga yang lainnya, yang nantinya itu dapat lebih memudahkan dalam proses pelayanan, dalam proses pekerjaan, dalam proses mendapatkan pelanggan, dan juga itu akan menghasilkan sesuatu pencapaian yang lebih efektif dan juga tidak terlalu ribet, artinya efisien, simple dan sederhana begitu. Jadi tidak perlu ribet lagi. Ini juga untuk pengembangan optimas, untuk bisa mengotomatis juga dengan mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Artinya kita harus bisa, apabila kita sudah mencermati pada ketujuh hal ini, kita nantinya juga akan bisa memakai hal ini di kehidupan kita juga, yang mana kita harus fokus, kita harus mulai dari sekarang, kita harus bisa berkolaborasi, kita harus bisa progres, kita harus bisa berpikir, kita harus bisa tetap simple, praktikal, berpikir sederhana, dan yang nantinya perlu menciptakan nilai juga, dan juga perlu optimize begitu. Jadi itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan atau ketidakjelasan penjelasan yang saya sampaikan tadi,
ataupun dari penjelasan saya itu ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga seorang manusia biasa, banyak salahnya, banyak yang perlu juga diperbaiki dari saya. Maka saran dan masukan ataupun pertanyaan dari para penonton yang nantinya bakal menonton video saya ini, saya haturkan dan saya juga sangat berterima kasih apabila ada masukan tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila amal thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.